dalam segala keadaan, kami harus tetap bersyukur ya Tuhan. Karena kami sungguh meyakini bahwa mujizat tersedia bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Terima kasih buat hari ini bagi kami. Di minggu terakhir tahun 2020, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami, menolong kami, memberkati pasangan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati pekerjaan kami. Kami tidak berkekurangan. Engkau ada di setiap waktu dalam hidup kami. Di dalam masa-masa yang sulit, Engkau setia bagi kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, agar kami bersuka cita, kami lapar, haus akan suara Tuhan, yang akan mengokohkan dan menguatkan iman kami. Terpujilah Engkau, berkati umat-umat-Mu, berkati kami semua, dimanapun kami berada, mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Shalom, warga kerajaan Allah yang ada di tempat ini, dan juga jemaat Tuhan, warga kerajaan Tuhan Rockpick yang ada di rumah. Kita bersuka cita hari ini. Saudaraku sekalian, tahun 2020 yang kita jalani ini adalah tahun mungkin bagi kita adalah hal yang sulit, berat bagi kita. Pandemik ini menjadi problem besar bagi dunia, bagi bangsa kita, dan mungkin juga bagi keluarga kita. Ekonomi masih ada dalam posisi yang sulit. Dan mungkin kalau kita bisa mengingat dari Januari, tahun baru sampai akhir di tahun ini, ada masa-masa gembira, ada masa-masa duka mungkin yang kita alami. Tapi saya sungguh meyakini, di dalamnya Tuhan menyertai kita. Amin. Bagaimana dengan kondisi kerohanian kita? Apakah tetap semangat berapi-api? Apakah sudah mulai loyo? Tapi saya sungguh meyakini dimanapun kita berada, kita tetap intim dengan Tuhan setiap saat. Amin. Bagaimana kita menyikapi saudaraku sekalian semua peristiwa yang sedang terjadi? Apa yang harus kita lakukan di akhir tahun ini? Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua dalam 1 Samuel 7 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Samuel 7 11 sampai 13. Ayat 11 berkata seperti ini. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Saudaraku sekalian, ayat yang kita baca hari ini menjelaskan kepada kita orang Israel mengalami pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Mereka dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak menentu, tetapi ketika Tuhan menolong mereka, hamba Tuhan Samuel, dia mengambil sebuah batu dan menamainya Ebenhaezer. Eben artinya batu, Ezer artinya pertolongan. Jadi batu pertolongan. Mungkin kita merasa berkata bahwa ayat ini, kata Ebenhaezer ini hanya muncul sekali saja. Tapi pernahkah kita membaca firman Tuhan, saudaraku sekalian, bahwa kata Ebenhaezer pun sebenarnya sudah muncul di pasal yang keempat. Ebenhaezer di pasal 4 itu menunjuk sebuah kota. Dalam 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 1b sampai 2. Saya bacakan.
Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Di pasal 4, saudaraku sekalian, ternyata kota yang namanya Ebenezer ini merupakan kota kenangan yang buruk. Di mana orang Israel kalah. Dan mereka tewas 4.000 orang banyaknya. Ketika mereka kalah, mereka tahu, oh mungkin Tuhan tidak ada di antara kita. Masa kita kalah 4.000 orang mati? Oh, tua-tua berkata dalam ayat yang ketiga. 1 Samuel 4 ayat 3 berkata seperti ini. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel. Orang tua itu kan punya nasihat lah, nasihat yang bijak. Dia ingat masa lalu. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ini hal yang baik sebenarnya. Mereka berpikir kalau tabut Tuhan ada di pertempuran, mereka menang. Karena mereka tahu Tuhan ada di tabut itu. Di tabut itu ada isinya 10 perintah Tuhan, ada tongkat Harun, dan roti mana. Mereka mengingat sejarah, kalau ada tabut perjanjian di sini, kita pasti menang. Tapi kenyataannya orang Israel ini salah. Ketika mereka membawa tabut Tuhan di area pertempuran, di area peperangan, mereka justru kalah. Mengapa? Karena mereka menempatkan Tuhan itu sebagai jin dalam botol. Mereka percaya dengan kuasa dari tabut, tapi mereka lupa bahwa sesungguhnya yang buat mereka menang bukan tabutnya, tetapi Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Akibatnya apa? Di pertempuran yang kedua di kota Ebenezer itu, mereka justru kalah. 30.000 orang tewas. Itu hanya prajurit pejalan kaki. Jadi yang pertama kalah 4.000 mati, ketika mereka bawa tabut justru kalah lagi. 30.000 orang. Total berapa? 34.000 orang. Tuhan tidak menolong mereka karena pemahaman mereka salah. Tuhan biarkan mereka kalah agar mereka bisa mengevaluasi diri. Berbalik kepada cara yang benar. Tuhan itu tidak boleh kita tempatkan sebagai Tuhan yang kalau kita butuh kita cari dia. Gak bisa. Kita harus membina, kita harus membangun komunikasi, membangun hubungan yang intim. Bahkan saya sungguh meyakini dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bahkan kalaupun kita tidak memanggil dia, dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Amin. Ini penting untuk kita ingat. Karena banyak orang hari-hari ini, dia kecewa kenapa Tuhan tidak tolong saya. Hei, siapa tahu engkau menempatkan dia sebagai jimat doang. Engkau menempatkan dia seperti di film-film yang dimana kalau digosok-gosok keluarlah penolong, keluarlah jin, dan kita minta apapun dia berikan. Tuhan gak mau kita jadikan dia seperti itu. Bagi orang Israel, kota Ebenezer bukanlah tugu kemenangan. Bahkan ketika menantunya Imam Eli, ketika orang Israel sudah kalah perang, 34.000 sudah mati. Ketika dia punya menantu akan melahirkan, lahirlah seorang anak, namanya Ikabod. Ikabod itu artinya sudah hilang kemuliaan. Sudah hilang kemuliaan Tuhan dari Israel. Israel kalah perang. Dan tabut perjanjian dicuri, ditawan oleh orang Filistin. Saya ingin kita merenungkan ini bersama-sama.
Adakah di antara kita, saudaraku sekalian, hari ini engkau merasa kalah di tahun ini? Berat banget, udah gak bisa napas, udah ngap, udah semua cara kita lakukan, tapi tetap hasilnya nol. Saya mau kasih tahu, coba engkau renungkan ayat ini. Siapa tahu dalam kondisi terdesak saja engkau butuh Tuhan. Engkau tidak melibatkan Dia dalam semua aktivitas sehari-hari. Engkau mungkin tidak akan pernah memeriksa bahwa di sore hari ketika engkau hendak tidur, engkau merenungkan kehebasan Tuhan sepanjang hari itu. Pesan saya untuk kita semua di akhir tahun ini, libatkan Tuhan dalam semua kegiatan kita. Akhirnya tabut Tuhan ini ditawan oleh orang Filistin. Ditaruh di dekat dewa Dagon, dewa-dewa mereka. Tapi kalau kita membaca pasal 5, pasal 6 1 Samuel, di sini menunjukkan bahwa Tuhan itu tidak perlu dibela. Sekalipun tabut perjanjian ditaruh di tempat dewanya orang Filistin, tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Semua dewa-dewa, semua apa yang ada orang hebat di kuil itu, dikalahkan oleh Tuhan. Jangan sesekali kita bela Tuhan. Tuhan yang akan membela kita kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ending singkat cerita, endingnya seperti ini. Ketika tabut ini ada di kalangan orang Filistin, mereka dihajar, mereka dijajah oleh Tuhan. Ada tulah-tulah bagi orang Filistin. Sehingga disingkat cerita, mereka sudah tidak tahan lagi. Sudahlah, kita pulangin saja tabut ini. Ini mengerikan, tangan Tuhan menimpa kita. Dan mereka pulangkanlah tabut ini sampai di tempat yang namanya Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim lah, di pasal 7 ayat yang pertama. Tabut itu tinggal di sana selama 20 tahun lamanya. Nah, saya akan membawa kita sekarang di pasal yang ke-7, baru masuk di poin yang tadi saya bacakan. Dalam 1 Samuel 7 ayat yang ketiga, Nabi Samuel menegur bangsa Israel. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Responnya apa? Ketika mereka sudah berpuluh tahun tidak mengalami pertolongan Tuhan. Hidupnya hampa. Tuhan itu baik. Melalui hamba Tuhan Samuel, dia bilang, kuduskan dirimu dari semua Baal, dari semua berhala, dari semua para Asitoret yang tinggal di antaramu. Baal artinya tuan. Asitoret artinya dewi kesuburan, dewi asmara, dan juga dewi peperangan bagi orang Kanaan waktu itu. Tuhan bilang, kalau engkau ingin mengalami pertolongan, hilangkan semua. Jangan ada hubungan sama si Baal dan jangan ada hubungan sama si Asitoret. Nah, kemudian kita membaca di ayat yang berikutnya bahwa mereka betul-betul mau. Mereka rekonsiliasi dengan Tuhan di tempat yang namanya Mispa. Mereka mungkin mengaku, Tuhan, puluhan tahun kami ini sudah dijajah oleh Filistin. Puluhan tahun Tuhan kami ini tidak mengalami Engkau. Tidak pernah lagi kami mengingat, tidak pernah kami mengalami seperti pengalaman-pengalaman yang dulu. Di mana Engkau tolong kami. Engkau menolong nenek moyang kami ya Tuhan. Saudaraku sekalian, ingatlah bahwa penghalang Tuhan untuk menolong kita adalah dosa dan kejahatan kita. Yesaya 59 ayat 1 berkata seperti itu. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Puji Tuhan, orang Israel mereka mulai beribadah kepada Tuhan di Mizpah. Mereka mulai menaikkan pujian. Mereka mungkin mendengarkan pembacaan Taurat waktu itu. Karena sudah lama gak ibadah. Sudah lama tidak diperdengarkan lagi yang namanya hukum Taurat. Firman Tuhan. Mereka beribadah. Mungkin ekspresi mereka ada yang nangis. Aduh Tuhan, terima kasih. Engkau baik. Engkau tolong kami lagi ya. Kami ini umat-Mu loh ya Tuhan. Saya mau kasih tahu kepada kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, mulai komit lagi membangun mezbah di hadapan Tuhan, iblis itu tidak senang. Ayat ini menjelaskan, ketika mereka mulai beribadah di Mizpah, mulai memanggil Tuhan, tiba-tiba orang Filistin yang tidak jauh dari tempat mereka lagi dipimpin oleh Samuel, orang Filistin datang menyerang mereka mendadak. Diserang. Orang Israel yang namanya lagi di gereja, lagi ibadah, lagi persekutuan, tiba-tiba diserang. Gak ada persiapan. Pastilah. Masa bawa senjata? Gak ada persiapan. Sehingga terjadilah waktu itu ketakutan yang besar. Bagaimana kita? Bagaimana nasib kita? Kita diserang. Mungkin kita merasa seperti itu, saya udah mau serius nih cari Tuhan. Saya nanti tahun ini mau komit lagi untuk sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hidup saya. Saya tidak mau lagi gara-gara COVID ini hubungan saya dengan Tuhan jadi mandek. Tidak ada perjalanan, tidak ada progres yang baik. Semua mandek, semua jadi hampa, jadi suam-suam kuku. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya komitmen. Saya mau kasih tahu, teguhkan hatimu. Jangan dengar bisikan orang yang melemahkan engkau. Mungkin akan mengatakan, ngapain lo cari Tuhan serius? Udahlah. Emang ekonomimu jadi baik kalau engkau cari Tuhan? Gini-gini aja semua orang sulit kok. Ingatlah, kita ini tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kuasa apapun tidak akan sanggup menggoncangkan kerajaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Peristiwa ini sangat mencekam orang Israel. Keadaan yang tidak seimbang. Bangsa Israel sangat ketakutan akan ancaman serangan dari bangsa Filistin. Saya sungguh meyakini apa yang dialami oleh bangsa Israel juga sering atau mungkin sedang kita alami hari ini. Mungkin kita membutuhkan pertolongan dari tempat maha tinggi. Ada krisis yang menimpa kita. Ada sakit penyakit yang menguras tenaga kita. Menguras ekonomi kita. Menguras harta kita. Bahkan sudah banyak air mata yang kita tumpahkan karena pergumulan kehidupan kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mengalami krisis rumah tangga. Saya mau kasih tahu, siapapun Anda, kita pasti membutuhkan yang namanya pertolongan. Pertolongan itu datang dari Tuhan semesta alam. Allah yang menggunturkan dan menyerahkan bangsa Filistin. Di ayat ini kita membaca. Dalam ayat 11 sampai 13 dari 1 Samuel 7. Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpah. Mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka. Kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenhazer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Ayat yang kita baca ini tidak memuat sekedar wujud pertolongannya saja. Tapi menjelaskan kepada kita seperti apakah Tuhan yang pertolongannya itu sungguh ajaib. Untuk memahami siapakah Tuhan yang hebat ini. Siapakah Tuhan yang pertolongannya ajaib, saudaraku sekalian. Kita harus melihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua,
1 Samuel 7 berkata seperti ini. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini, saudaraku sekalian? Tabut Tuhan tidak semestinya di Kiryat Yearim. Tabut Tuhan semestinya harus ada di Silo. Karena tadi saya cerita, sebelum mereka perang, mereka ambil tabut itu dari rumah Tuhan di Silo. Tapi mereka telantarkan tabut Tuhan itu di Kiryat Yearim. 20 tahun lamanya. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini? Hal yang menarik yang kita bisa lihat adalah bangsa Israel mengabaikan Tuhan. Kalau ditanya, kira-kira alasannya apa ya? Mereka nggak peduli tuh, mau tabut Tuhannya di Kiryat Yearim puluhan tahun, udah masa bodoh. Saya mau kasih tahu, kekecewaanlah yang membuat mereka mengabaikan Tuhan. Kenapa kecewa? Mereka masih ingat 34.000 orang mati di kota Ebenezer dan Tuhan diam saja. Bisa nangkap cerita saya? Banyak orang hari-hari ini abai, udah cuek sama Tuhan, udah gak peduli sama Tuhan. Kenapa? Karena dia salah memahami. Dulu tuh saya sudah memanggil Tuhan, saya sudah panggil pendeta mendoakan usaha saya, tapi usaha makin bangkrut. Kecewa, udahlah gak butuh Tuhan, bye-bye. Putus hubungan dengan Tuhan, abai. Saya mau sampaikan kepada kita, engkau yang harus berubah, bukan Tuhan. Sekalipun kita mengabaikan Dia, sekalipun ada banyak kota-kota Ebenezer dalam hidup kita yang membuat kita ini jadi trauma, kecewa, putus asa. Seharusnya pandangan mata ini jangan lihat kepada kekecewaan itu. Seharusnya pandangan mata ini ditujukan kepada si pemberi kemenangannya, yaitu Tuhan, Raja kita. Jangan selalu ingat sakitnya tok, jangan selalu ingat yang pahitnya saja. Tapi arahkan mulai mata kita kepada Tuhan yang paling tahu kehidupan kita. Kota Ebenezer adalah kota kematian bagi mereka. Walaupun orang Israel abai dengan Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah abai kepada mereka. Karena itu Tuhan menolong. Makanya muncul ayat 3, Samuel datang, hei kalau kalian pengen ditolong Tuhan, tinggalkan Baalmu, tinggalkan Asitoretmu, mulailah jalin hubunganmu yang intim dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perasaan kita saja tuh, kita karena baper sajalah kita anggap Tuhan itu salah. Cara pandang kita yang harus berubah. Ketika kita terlalu melihat banyak tantangan, kepahitan, kesakitan dalam hidup kita, ingatlah, itu membutakan pandangan iman kita kepada kehadiran Tuhan di sekitar kita. Saya ulang, kenapa kita abai dengan Tuhan? Karena kesakitan, penderitaan, kekecewaan, duka cita yang kita simpan di hati, itu membuat pandangan mata kita, pandangan iman kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan di samping kita, bahkan dalam kehidupan kita. Terlalu sakit. Ada kota-kota Ebenezer yang membuat kita menjadi sakit. Tapi ingatlah, pesan di minggu terakhir tahun ini, Tuhan tidak pernah abai kepada kita. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Tuhan murah hati terhadap umatnya. Tabut Tuhan ada di Kiryat Yearim itu karena kesalahan orang Israel. Mereka tidak meminta petunjuk kepada Tuhan, mau dibawa aja dari Silo
Mereka berpikir kalau tabut ini ada di medan peperangan, mereka menang. Mereka melupakan sebuah tradisi dalam berperang, menanyakan petunjuk Tuhan. Baca tuh di sejarah-sejarah raja-raja. Ketika mereka mau berperang, susun strategi perang, selalu nanya, ada nggak di sini Nabi Tuhan? Panggil Nabi Tuhan. Hei Nabi Tuhan, tolong minta tanya sama Tuhan, kami lanjut perang atau kami pulang? Tuhan akan selalu bilang, maju, akan kuserahkan mereka dalam tanganmu. Itu yang benar. Bukan berarti kalau kita sudah bawa kalung salib, di sini besar-besar, kita akan menang. Dari persoalan hidup. Yang Tuhan mau, kita menanyakan Tuhan, menanyakan kehendaknya, menanyakan keputusannya dalam setiap kita. Amin. Ini hal yang menarik. Jadi jangan membuat Tuhan, kita membutuhkan Tuhan jika ada maunya saja. Tabut itu ada di Kiryat Yearim. Bangsa Israel tidak hormat kepada Tuhan. Merendahkan Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan tetap murah hati kepada mereka. Itulah sebabnya saudaraku sekalian, yang ada di tempat ini dan ada di rumah, ingatlah. Meskipun kita tidak hormat kepada Tuhan, Ia tetap murah hati kepada kita. Tuhan mau kita bertobat. Tuhan kasih kita waktu, kesempatan untuk menata hati kita, untuk bertobat dari kesalahan kita, dan kembali kepada Tuhan. Jadi ketika engkau merasa Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak baik, saya harus mengatakan, kembali ke yang tadi, arahkan hatimu, arahkan mata imanmu kepada Tuhan. Mulai renungkan janji-janjinya. Kalau di kuping ini kebanyakan hoax, pusing kepala. Yang ada jadi pesimis. Tapi kalau ingat janji-janji Tuhan dalam firman-Nya, percayalah, kelegaan, damai sejahtera, bahkan kedekatan dengan hadirat Tuhan, itu yang akan kita nikmati setiap hari. Kenapa kita stres? Kenapa kita depresi? Kenapa kita mengalami hal-hal yang menggoncangkan? Gimana ya tahun depan? Gimana ya? Semua juga orang punya pemikiran yang sama ketika pandemik ini datang di awal. Semua kita khawatir. Gimana ya? Gimana ya? Pertanyaan besar. Tapi hari ini 27 Desember, kita bilang, gue masih hidup loh ya. Anak saya masih makan tuh. Istri saya masih sehat. Kami semua diberkati. Usaha masih bisa jalan. Dan seterusnya. Jadi lebih baik kita mendengarkan apa kata Tuhan mengenai hidup kita dibanding apa kata orang mengenai kehidupan kita. Janji Tuhan itu ya dan amin, karena Dia Allah yang murah hati. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Di ayat 12 pasal 7 1 Samuel tadi menjelaskan. Samuel mengambil batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenhaiser. Kata Samuel, sampai di sini Tuhan menolong kita. Tuhan gantikan kota Ebenhaiser menjadi hanya sebuah batu peringatan. Bayangkan itu, keren ya Alkitab. Saya ulang, di sini kota Ebenhaiser penuh kekalahan, trauma, kepahitan, air mata, kehilangan rekan, kehilangan keluarga, mati di medan peperangan, Ikabod, kehilangan kemuliaan Tuhan, tabut dicuri oleh orang Filistin. Tapi di area ini Tuhan ganti dengan sebuah batu yang namanya batu Ebenhaiser. Samuel berkata, sampai di sini Tuhan menolong kita, koma, next, Tuhan pasti tolong kita. Pernah memikirkan ayat ini Bapak Saudara sekalian? Tuhan tidak mau kita ini engkau lama-lama dalam duka cita. Gak mau. Karena namanya duka cita, kepahitan membuat engkau tidak bisa maju secara rohani. Tuhan mau ubah, tanda petik, nasibmu menjadi nasib yang ilahi di sini.
Dengan harapan ketika engkau mulai bergerak kepada yang namanya Ebenezer yang kekal. Tidak sekedar monumen, tapi movement, pergerakan yang besar. Pergerakan yang saya maksudkan, engkau bisa tolong orang lain. Engkau yang pernah kecewa di sini, air matamu banyak keluar. Engkau ngalami rugi di sini. Tapi ketika engkau di sini, engkau menang. Tujuannya apa? Engkau bisa tolong orang lain. Dalam perjanjian baru, batu Ebenezer itu menunjuk kepada Kristus Tuhan, Raja kita. Dialah batu keselamatan kita, tempat perlindungan kita. Tuhan, gantikan kepahitanmu di tahun ini dengan kemenangan di tahun depan. Tuhan, gantikan duka citamu. Engkau mungkin stres, pasanganmu sudah mulai lirik-lirik yang lain. Tapi di sini engkau akan menemukan keluargamu kembali utuh di dalam Tuhan. Amin. Kau mungkin merasa di Ebenezer yang kota ini, engkau merasa aku sombong, aku mengandalkan diriku, aku mengandalkan kemampuanku, aku tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi di sini ketika engkau melihat titik akhir hidup, oh Tuhan sudah tolong saya. Ini jadi sebuah movement bahwa saya akan tetap setia kepada Tuhan sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kali. Ingatlah, 3 hal tadi saya bagikan kepada kita. Para musisi, singers sudah bisa maju. Dia tidak pernah abai kepada kita. Dia Allah yang murah hati. Dan sampai saat ini dan seterusnya, Dia akan menolong kehidupan kita. Jadi percayalah, kehidupan kita ditentukan oleh kehendak Tuhan. Sehebat apapun kita merencanakan ke depan, itu hal yang sangat baik. Punya strategi, punya rencana untuk pencapaian-pencapaian kita di tahun 2021. Saya sangat setuju, itu memang disarankan. Tapi ingatlah, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Libatkan Dia. Minta hikmat dari Dia. Sehingga kehidupan kita tidak berdarah-darah. Tidak berlelah-lelah karena kebodohan kita. Tapi karena Tuhan memberikan hatinya, matanya tertuju kepada kita. Dan kita mengalami Dia secara pribadi. Yang setuju katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kau Allah. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh
kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita siapkan roti anggur, sudah diambilkah? Kita renungkan kebenaran firman ini. Adakah engkau merasa Tuhan tidak menolong kita? Adakah di tahun ini penderitaan itu begitu berat, membuat engkau tidak bisa memandang ke depan, kepada tujuan ilahi Tuhan? Hari ini kita minta kekuatan dari Tuhan. Angkat roti di tangan kanan kita, mulailah berdoa. Mungkin engkau mengingat ada orang-orang yang sakit, saudaramu. Ada di antara mereka mungkin yang sedang mengalami duka cita. Ada kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak bisa kita gambarkan, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Minta kekuatan, karena ada kuasa dalam perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada waktu malam, ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Adakah kepahitan hidup membuat engkau tidak bisa memanggil Dia Tuhan lagi? Adakah kesulitan hidup tahun-tahun ini membuat engkau tidak bisa memanggil Dia Bapa, Bapa yang baik? Hari ini kita minta rekonsiliasi dengan Tuhan. Angkat cawan di tangan kanan kita. Minta kekuatan agar kaki kita kuat melangkah di tahun yang akan datang. Demikian juga anggur sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, warga kerajaan Allah, bukankah cawan di tangan kita persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kami memujikan besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan. Dengan semangat, kata bagi rasa kita, haleluya. Engkau ya Tuhan, ajaib Tuhan, oh kami memuji, kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami sepanjang tahun ini. Kami percaya di tahun yang baru nanti, Engkau Allah Immanuel. Sampai di sini Engkau menolong kami dan akan terus menolong serta menyertai kami. Berkati umat-Umat-Mu ya Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Baik kami yang ada di tempat ini, di gereja, ataupun warga kerajaan, jemaat Tuhan yang ada di rumah. Perlindungan Tuhan melimpah atas kami. Kekuatan Tuhan menyertai kami. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan melingkupi setiap kami. Dijauhkan dari kami semua virus yang berbahaya. Dari penyakit-penyakit yang menular, yang membahayakan. Dari kuasa-kuasa maut. Tuhan melindungi umat-Umat-Mu. Kami bersuka cita buat hari ini. Buat kebaikan Tuhan. Bagi kami yang sedang berlibur, berikan kesehatan yang sempurna, yang prima. Bagi kami yang sedang sakit, kami percaya dalam nama Yesus, kesembuhan menjadi milik kami. Berkati keluarga kami, berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, berkati seluruh keluarga kami. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran kerajaan Allah memerintah dalam hatimu mulai siang hari ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan, dalam satu nama yang ajaib, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin, 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 amin.